Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maulidia dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam semester 3 dengan NIM 221106210035. Pada video kali ini saya akan menampilkan presentasi tentang filsafat barat, masa idealisme dan modern. Sebelum itu, perlu diketahui apa itu filsafat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan pendapat lain mengatakan, filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang membahas secara rinci dan keseluruhannya dari akarnya, seperti pohon. Apa sih tujuan mempelajari filsafat? Tujuan mempelajari filsafat adalah untuk menjadikan manusia lebih bijak lagi dalam memahami kondisi dan keadaan alam semesta ini, berpikir lebih dalam lagi dalam menilai sesuatu ataupun hal lainnya. Ada pula manfaat belajar filsafat. Pertama, melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Ketiga, menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Apa itu filsafat barat? Filsafat barat adalah sebutan yang digunakan untuk pemikiran-pemikiran filsafat dalam dunia barat. Filsafat barat dikenal dengan ajaran akal budi dan sistem akademiknya yang kokoh. Contohnya, cabang-cabang ilmu seperti metafisika, epistemologi, etika, logika, atau filsafat ilmu. Kemudian, filsafat masa idealisme. Filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia idea. Pokok pemikiran idealisme ialah meyakini bahwa adanya Tuhan seperti ide tertinggi dari terciptanya alam semesta ini. Filsafat idealisme berasal dari Pluto, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Sebagaimana akar kata idealisme awal mulanya berasal dari bahasa Yunani idea, yang berarti pandangan atau vision atau kontemplasi. Pandangan filsafat terhadap idealisme. Filsafat memandang idealisme bahwa kenyataan akhir atau kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual atau rohania atau cita. Tujuan pendidikan adalah pengembangan individu sebagai pribadi yang terbatas, dan ia mampu berbuat selaras dengan suatu kehidupan yang mulia. Filsafat masa modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Waktu munculnya filsafat ini pada masa abad ke-17 hingga pada awal abad ke-20. Perkembangan filsafat masa modern. Pada masa modern, perkembangan filsafat mulai ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran-pemikiran, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisme. Aliran rasionalisme dipimpin oleh René Descartes dan aliran empirisme dipimpin oleh David Hume, sedangkan aliran kritisme dipimpin oleh Immanuel Kant. Macam-macam zaman filsafat modern. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman, yaitu periode, yaitu zaman Renaissance, zaman pencerahan budi, dan zaman romantik, khususnya periode idealisme Jerman. Tokoh-tokoh filsafat idealisme pada masa modern: Immanuel Kant, Jonathan Edwards, George Holmes Howison, and George Berkeley. Jenis-jenis idealisme. Pertama, idealisme subjektif. Menurut filsafat ini, segala sesuatu yang tertangkap oleh sensasi atau perasaan kita itu bukanlah materi yang real,
dan ada secara objektif. Kedua, idealisme objektif. Menurut idealisme objektif, segala sesuatu baik yang ada di alam atau masyarakat luas adalah hasil dari ciptaan ide universal. Alam semesta yang kelihatan ini pada hakikatnya hanyalah inteligensi yang kelihatan. Dan yang terakhir, idealisme absolut. Pemikiran seperti ini, menurut kesimpulan penulis, yaitu hakikat dunia ini adalah ide absolut yang berada secara absolut dan objektif di dalam segala sesuatu dan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Mungkin cukup sekian presentasi pada video kali ini. Jika masih banyak kekurangan atau materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa ala itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.